Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Silakan duduk. Oke, sekarang lagi kesibukan apa? Alhamdulillah sekarang saya baru beres UAS minggu kemarin. Ya kalau sekarang saya kerja, kesibukannya kerja. Oh, ya. Sudah melewati UAS ya? Ya alhamdulillah. Oke, perkenalkan dulu. Apa saja tujuan mahasiswi di bidang informasi. Kalau boleh tahu nama Lutfi? Nama saya Mas Fatona. Saya juga mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam SDAI Al-Musawadiyah Bandung. Oh iya, oke. Jadi teteh ini saudara Dimas ini mahasiswi ya, jurusan apa kok? Jurusan Pendidikan Agama Islam. Oke, semester berapa sih? Alhamdulillah semester 4. Oke. Kalau boleh tahu nih sebelumnya saudara Dimas pernah mengikuti kelas ini? Saya waktu itu pernah ikutan di waktu SMA sih pas kelas 3 pas saya lagi pusing mau kuliah di mana. Nah, saya ada waktu itu teh guru BK di sekolah saya. Jadi dari itu pernah melakukan sesi latihan sebelumnya pada waktu SMA untuk menentukan jurusan yang cocok pada kelas. Saudara Dimas, kalau boleh nanya, misalkan nih, nanti ada orang lain, teman ataupun orang tua Dimas ingin mengetahui tentang permasalahan Dimas, boleh saya ceritakan kepada siapa? Oke, jadi boleh saya ceritakan itu hanya kepada orang tua Dimas. Oke, setelah saya menjelaskan dari saudari Dimas, kembali permasalahan yang saudari Dimas alami. Saya kan kuliah. Nah, pasti kalau di setiap matkul itu pasti selalu dibagi-bagi kelompok ya buat presentasi. Nah, waktu itu disuruh bikin buku. Nah, kan pasti ada ketua kelompoknya gitu ya yang mengarahkan untuk pengerjaannya. Nah, waktu itu dia bilang suruh mencari materi tiap subnya gitu. Nah, keesokan harinya saya kan harus kerja gitu dari pagi sampai sore. Dan kalau kerjanya tidak main HP gitu ya karena di lapang. Nah, pasti saya bisa mengerjakan itu dari sore sampai malam. Nah, tiba-tiba ketika saya sudah pulang kerja, ada notif bahwa harus dikumpulkan jam 12 siang. Saya kan kerja jadi saya tidak tahu gitu. Nah, tiba-tiba ada notif dari ketuanya bahwa dia itu marah-marah gitu. Nah, sambil bicara yang tidak enak gitu. Jadi itu bicaranya kayak gini, sudahlah kalau pengerjaannya tidak benar mah mending dibubarkan aja kelompoknya gitu, nggak usah bikin buku gitu. Seharusnya kan dia itu mengerti setiap orang kesibukannya itu beda-beda. Oke, jadi itu permasalahan yang saudari Imas sedang rasakan sekarang. Jadi kira-kira tujuan yang ingin Imas capai dalam konseling sesi kali ini apa? Ya, saya kan orangnya itu introvert gitu ya, saya kurang berbaur dengan yang lain gitu ya. Nah, jadi jika teman saya kayak gitu, jadi saya hanya bisa diam gitu, hanya terima saja. Dia marah-marah juga saya terima gitu.
Jadi harapan saya dalam sesi kali ini, saya ingin menghilangkan sifat saya yang introvert gitu ya, dan saya ingin apa sih, supaya saya itu bisa berani gitu, bisa percaya diri. Oke, jadi saudara Imas itu ingin menghilangkan sifat introvert Imas dan juga ingin lebih berani lagi untuk bisa berbicara pada di orang lain lah gitu ya. Dan itu berarti bahwa Imas Ya berarti saya itu ingin lebih percaya diri. oke, berarti saudara Imas itu ingin lebih percaya diri dan juga ingin menghilangkan sikap Imas yang introvert dan juga bisa lebih berani lagi untuk berbicara kepada orang seperti itu mungkin. Iya, Oke, nah kalau misalkan nanti tercapai semua, apa yang akan terjadi pada diri Imas? ya mungkin saya akan menjadi lebih pede. Oke, lebih pede. Kalau kemudian kalau misalkan tentang perasaan kita, Ya mungkin perasaan saya itu akan menjadi lebih damai, lebih nyaman, lebih tenang. oke, lebih damai, lebih nyaman, lebih tentram. Ada lagi mungkin? Oh ya mungkin saya akan menjadi lebih plong. Oke, lebih plong. Oke, Imas akan lebih merasakan rasa plong dan lega ya. Oke, tujuan Imas di konseling kali ini yaitu Imas ini lebih pede, lebih nyaman lagi. Dan juga apabila target Imas itu sudah tercapai, itu Imas akan merasakan lebih nyaman, lebih nyaman, lebih plong dan juga lega ya. Oke, saudara Imas, di sini saya akan menggunakan teknik kursi kosong ya. Di sini sudah terdapat 2 kursi, di mana kursi yang sebelah kanan Imas ini diibaratkan sebagai teman yang Imas ceritakan dalam masalah untuk kursi yang sebelah Imas ini yaitu diibaratkan Imas sendiri. Jadi di sini Imas bisa menyampaikan apa yang Imas rasakan terhadap teman Imas itu tersebut. Silakan. Oke, bayangkan ya di depan Imas ini ada teman Imas yang Imas ceritakan itu yang mungkin membuat Imas tidak pede. Coba bisa katakan apa yang ingin Imas katakan. Jadi kamu itu harusnya mengerti tentang kesibukan orang lain, karena kesibukan orang lain itu beda-beda. Kamu tidak boleh hanya memikirkan diri kamu sendiri gitu. Bagaimana kalau orang yang dimarahin kamu itu mentalnya jadi turun gitu. Oke, sekarang sudah mengungkapkan apa yang Imas rasakan terhadap teman Imas, dan sekarang Imas boleh kembali dulu diskusi. Nah, sekarang Imas sudah duduk di sebelah di kursi yang ada di depan Imas. Sekarang bayangkan Imas itu menjadi teman Imas itu sendiri, dan apa yang akan teman Imas katakan terhadap Imas. Coba katakan. Ya, kamu itu jangan selalu menyalahi saya, karena kan semua yang dikerjain itu saya yang menyusun, maka
saya menyusun buku itu, saya yang harus mencari referensi buku itu. Kamu hanya mencari sub materi yang sudah saya jelaskan. Kamu hanya ya cuma mengirimkan sub itu kepada saya, yang menyusun itu kan saya. Oke, Mas, setelah tadi Mas melakukan teknik, maksudnya itu teknik kursi kosong, apa yang Mas rasakan setelah melaksanakan teknik tersebut? Ya mungkin di sini saya jadi berani untuk berbicara gitu ya. Jadi saya tidak harus malu atau gimana gitu, saya jadi percaya diri, jadi berani gitu, jadi pede. Oke, jadi mungkin Mas lebih bisa tergambar, oh mungkin kalau saya berani mungkin seperti itu nanti gitu ya, bisa lebih tidak tinggal diam. Jadi kalau ada yang marah-marah atau misalkan Imas bisa membela diri Imas sendiri seperti itu ya. Oke, ada lagi mungkin yang bisa Imas rasakan setelah melakukan teknik tersebut. Yang mungkin di sini saya lebih ingin mencoba gitu ya untuk bisa berbicara pada orang lain. Oke, jadi mungkin Imas lebih bersemangat ya untuk bisa mencoba itu semua. Dan saya jadi sangat bersemangat sekali gitu. Oke, terima kasih ya Imas. Oke, mungkin saya akhiri sesi kajian pada hari ini. Terima kasih karena Imas sudah Imas kepada saya dan juga berkenan untuk mempercayai saya dalam pemasaran. Nah, saya juga berterima kasih kepada saudara Livia telah membantu saya dalam memecahkan masalah saya. Oke, saya ucapkan sekali lagi terima kasih ya. Dan kira-kira sesi selanjutnya bisa kita laksanakan kapan? Yang mungkin menyesuaikan saja dengan waktunya gitu ya. Bisa esok atau bisa 2 hari ke depannya, bisa mungkin minggu depannya. Nanti kita sepakati saja untuk waktunya. Oke, baik Mas, terima kasih ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Imas? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Karena sekarang lagi masa PPKM, dilaksanakannya PPKM, jadi kita melaksanakan sesi konseling kita kali ini yaitu secara online atau daring ya. Kalau boleh tahu sekarang lagi kesibukan apa Imas? Alhamdulillah ini saya baru pulang kerja. Oh, jadi sekarang baru pulang kerja ya? Iya. Gimana setelah melakukan sesi konseling kemarin? Apa yang Imas capai? Ya alhamdulillah sih sekarang jadi lumayan agak pede gitu. Ya. Oh begitulah. iya, alhamdulillah ya. Jadi sekarang Imas bisa lebih pede dengan orang lain ya, seperti itu. Oke, konseling kita kali ini apa yang akan kita selesaikan, Imas? Ya mungkin mengenai itu yang ingin menghilangkan sifat introvert saya gitu. Oh, oke. Jadi sesi konseling kita kali ini itu Imas ingin menghilangkan sikap introvert Imas di diri Imas itu. Seperti itu. Ya seperti itu. Oke. Oke, Imas, kalau boleh tahu kan tadi Imas ingin menghilangkan sikap introvert Imas ya. Kalau boleh tahu maksud dari menghilangkan introvert itu sendiri itu seperti apa? Boleh diceritakan? Ya kan gini ya, saya itu kalau
berbaur dengan masyarakat gitu, saya tidak bisa apa-apa gitu, saya hanya bisa diam gitu. Kalau seperti public speaking saya tidak bisa gitu, seperti ya pokoknya saya kebanyakan apa sih ya, tidak bisa berbaur dengan orang banyak gitu. Oh, Seperti oke. itu. Jadi Imas merasa Imas merasa tidak percaya diri ya untuk bisa berbicara di depan banyak orang dan juga belum bisa bersosialisasi bersama di masyarakat ataupun banyak orang seperti itu ya Mas. Seperti itu. Oke Imas, kan tadi Imas memiliki sikap introvert ya. Pernah nggak sih Imas berpikir akibat dari Imas terus-menerus memiliki sifat introvert tersebut akan mengakibatkan hal-hal yang mungkin tidak baik untuk diri Imas sendiri? Apakah pernah terlintas dalam pikiran Imas? Ya, saya sering gitu berpikir ya, kalau saya terus begini apa yang bisa saya capai gitu. Sedangkan ya kalau saya hanya bisa diam, tidak bisa berbaur dengan orang lain, ya bagaimana bisa mencapai keinginan saya gitu, bagaimana bisa mencapai tujuan saya. Saya sering kepikiran kayak gitu. Oke, jadi Imas pernah ada terlintas dalam pikiran Imas bahwa kalau Imas terus-menerus diam, tidak berbaur dengan masyarakat itu akan menghalangi apa yang menjadi tujuan Imas ke depannya ya, seperti itu Imas. Iya. Oke Imas, apakah sikap introvert Imas tersebut di dalam rumah Imas juga menjadi seorang yang introvert? Ya, kalau di rumah kan sama keluarga tiap hari gitu ya, sering ya tiap hari bertemu, tiap hari serumah gitu. Jadi ya kalau di rumah saya tidak gitu, saya bisa berbaur dengan, tapi hanya dengan keluarga gitu, tapi kalau dengan orang lain ya saya tidak gitu. Oke, jadi kalau di rumah mah Imas tidak introvert seperti itu ya, cuma hanya dengan orang-orang banyak ataupun orang baru seperti itu Imas. Ya seperti itu. Oke, apakah ada faktor tertentu sebelumnya Imas bisa memiliki sikap introvert tersebut? eh Apa sih ya, mungkin emang sifat sayanya kayak gitu gitu. Mungkin udah dari dulunya kayak gitu gitu, emang kurang berbaur dengan orang lain gitu. Emang kalau di keluarga kan emang dengan sebaya gitu, dengan saya hanya saya aja gitu, yang lain kan laki-laki, saya tidak suka main sama laki-laki gitu. Jadi ya saya hanya diam di rumah. Oh, jadi di keluarga Imas itu paling banyaknya keluarga laki-laki ya. Ya Jadi seperti Imas merasa mungkin kesepian. Jadi menjadikan Imas itu orang yang introvert, jadi diam-diam seperti itu Imas. iya seperti itu. Oke, Imas kalau boleh tahu nih, tujuan Imas dalam konseling kita kali ini itu apa? Ya, yang pertama saya ingin menghilangkan sifat introvert saya. Yang kedua, saya ingin lebih percaya diri gitu. Oke, jadi tujuan Imas itu ingin menghilangkan sikap introvert Imas dan juga eh, menambahkan percaya diri Imas diri Imas sendiri ya. Kalau boleh tahu, menurut Imas nih cara menghilangkan sikap introvert itu dan juga bagaimana cara menambahkan percaya diri Imas sendiri. Ya, mungkin menurut saya gitu ya, yang ada di pikiran saya, supaya sifat introvert saya hilang itu,
saya mencoba gitu, kalau ya berbaur dengan orang lain gitu, tidak hanya keluarga saya aja gitu. Ya saya mau mencoba dulu gitu, kayak gitu kalau yang ada di pikiran saya. Terus kalau ingin meningkatkan rasa percaya diri saya, ya saya harus yakin gitu kalau saya juga bisa gitu, saya bisa berbicara di banyak orang gitu, saya bisa lebih percaya diri gitu. Oke, Imas, kalau misalkan saya memberi Imas skala 0 sampai 10. Misalkan 0 itu Imas merasa tidak percaya diri, dan skala 10 itu Imas sangat percaya diri. Di posisi sekarang Imas berada di skala berapa? Ya mungkin kalau dari skala 0 sampai 10 mungkin saya berada di skala 5. Oke, skala 5 ya. Kenapa Imas memilih skala 5? Ya saya berada di tengah-tengah gitu ya, jadi saya itu emang sangat ingin gitu menghilangkan sifat introvert saya, dan saya ingin meningkatkan rasa percaya diri saya. Tetapi di sisi lain juga saya kurang percaya diri gitu, kurang ya takut gitu kalau saya emang nggak bisa menghilangkan sifat introvert saya tidak bisa meningkatkan rasa percaya diri saya. Jadi ya saya mungkin berada di skala 5 gitu. Oke, jadi alasan Imas memilih skala 5 itu karena Imas itu merasa kalau Imas itu takut tidak mampu untuk meningkatkan kepercayaan diri Imas dan juga menghilangkan sikap introvert Imas itu sendiri. Tapi di situasi lain juga Imas ingin menghilangkan sikap tersebut dan juga ingin meningkatkan kepercayaan diri Imas itu sendiri. Seperti itu, Imas. Ya seperti itu. Oke, melihat dari tadi tujuan konseling kita kali ini yaitu Imas, caranya untuk bisa menghilangkan introvert itu dan juga meningkatkannya itu dengan cara berbaur dengan masyarakat, mencoba berbaur dengan masyarakat, berbicara di depan orang banyak ya, seperti itu Imas. Jadi kalau misalkan nih yang Imas sudah katakan itu bisa tercapai, apa yang akan Imas rasakan apabila harapan-harapan itu sudah tercapai, Imas? Ya saya sangat bahagia ya tentunya, saya bangga dengan diri saya gitu kalau saya bisa hilang gitu dari sifat introvert saya. Mungkin saya bisa jadi orang yang extrovert gitu, saya bisa public speaking di banyak orang, yang mungkin itulah. Oke, jadi Imas akan sangat bahagia ya, lebih nyaman mungkin, lebih lega lagi, lebih-lebih pedenya juga ya. Karena Imas sudah bisa menghilangkan sikap introvert itu menjadi ekstrovert dan juga lebih bisa percaya diri kembali. Oke Imas, mungkin kesimpulan dari sesi konseling kita kali ini yaitu satu, Imas di sini ingin menghilangkan rasa sikap introvert Imas dan juga meningkatkan kepercayaan diri Imas ya. Aduh motor tadi. Dan juga Imas tujuannya itu ya ingin menghilangkan itu semua. Dan juga Imas cara menghilangkannya itu dengan cara mencoba berbaur dengan masyarakat dan memberanikan diri untuk berbicara dengan banyak orang di depan orang banyak. Nah, di skala 5 itu tadi Imas berbicara yaitu Imas memilih kondisi Imas sekarang itu berada di skala 5 ya.
dimana Imas itu takut untuk bagaimana menghilangkan sikap introvert itu dan juga meningkatkan kepercayaan diri itu sendiri, dan juga Imas juga ingin menghilangkan sikap introvert, dan juga ingin bisa lebih meningkatkan kepercayaan diri tersebut ya, supaya tidak insecure dengan orang lain ya, seperti itu Imas. Mungkin Imas ya, tambahan dari saya solusinya yaitu mungkin Imas bisa lebih terbuka dengan banyak orang, jangan merasa sendiri lah ya, karena kan setiap orang itu tidak bisa hidup sendiri ya. Setiap orang itu memerlukan orang lain juga dalam kesehariannya, dalam pekerjaan apapun itu, dan juga untuk pandai-pandai berbicara di depan orang itu mungkin jangan dengarkan kata orang lain, apapun yang diobrolkan mengenai diri Imas, mengenai ketidakpercayaan diri Imas itu jangan didengar, jangan dimasukkan ke hati. Tetap teguh pada apa yang tadi Imas katakan, yaitu Imas pasti bisa untuk berbicara di depan orang layaknya public speaking yang lainnya. Seperti itu ya Imas, bisa dipahami Imas? Ya, bisa dipahami. Ya. Terima kasih atas saran dan masukannya. Iya, sama-sama. Semoga di sesi kedua ini Imas bisa lebih baik lagi ya, karena kita sudah melewati sesi ke-1 dan sekarang yang kedua. Oke Imas, mungkin saya akhiri ya sesi konseling yang kedua ini. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Sudah capek-capek kerja, lalu kita sekarang konseling. Terima kasih banyak ya Imas. Oke Imas, mungkin bisa kita lanjutkan sesi yang selanjutnya. Kapan Imas? Ya, mungkin sama sih menyesuaikan waktu. Kalau saya ada waktu luang, ya bisa gitu. Oke, jadi nanti kita kabari saja ya kapan kita akan melakukannya lagi ketika Imas sedang ada waktu luang ya. Oke, Imas sekali lagi terima kasih ya. Semoga Imas lebih baik lagi, lebih ya yang tadi Imas katakan itu bisa Imas ingat ya. Oke Imas, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Imas, setelah sesi yang tadi kita lakukan, apa yang Imas harapkan? Ya, yang saya harapkan, saya ya ingin menghilangkan rasa tidak percaya diri saya, dan saya hanya ingin menatap masa depan saya gitu ya. Tujuan saya itu bagaimana gitu. Oke, jadi Imas itu ingin fokus untuk menata masa depan Imas ya. Dan jika itu semua tercapai, apa yang akan terjadi? Ya, mungkin dengan diri sendiri, kemudian saya pasti akan lebih nyaman gitu, lebih bahagia gitu lah. Oke, jadi itu adalah tujuan konseling kita kali ini ya. Oke, Imas, di sini saya ingin Imas mengikuti kata-kata saya, dan silakan Imas menarik nafas secara perlahan.
Dan silahkan pejamkan mata Imas. Ya, mungkin yang saya rasakan, saya masih tidak percaya diri. Saya masih takut gitu kalau saya berbicara dengan banyak orang, bersosialisasi dengan banyak orang. Ya, saya masih tidak nyaman gitu. Oke, dan sekarang saya ingin Anda berpindah ke kursi yang kedua. Bagaimana perasaan Anda? Ya, mungkin yang saya rasakan, saya jadi lebih lebih percaya diri. Saya jadi lebih bisa semangat gitu. Saya jadi bisa bersosialisasi dengan banyak orang. Saya jadi bisa public speaking di banyak orang gitu. Oke, baik, Imas. Di antara dua kursi tersebut, mana yang ingin Imas pertahankan? Ya, tentu saya ingin mempertahankan di kursi yang kedua. Oke, oke, dan di sini saya memiliki senter pengecil yang dapat membuat suatu hal itu menjadi kecil. Dan juga sekarang Anda itu memegangnya ya Imas. Dan silahkan Imas tembakan senter tersebut kepada salah satu kursi di antara kedua kursi tersebut. Kemudian Imas tembakan dan kursi tersebut akan semakin kecil. Sudah Imas? Iya, sudah. Oke, apakah kursi itu masih ada? Gimana? Apakah kursi itu masih ada? Ya, kursi itu sudah hilang. Baik, luar biasa sekali ya Imas. Dan sekarang saya ingin Imas duduk di sana dan ceritakan kepada saya apa yang Imas rasakan. Ya, tentu. Ya, yang saya rasakan, saya jadi lebih nyaman, lebih tenang, lebih tentram, ya lebih baik lagi gitu. Oke. Oke Imas, jika perasaan tersebut ada dalam bagian tubuh, kira-kira ada di bagian yang mana? Ya, tentunya di semua tubuh. Oke, jika ada satu pusat di antara semuanya, maka ada di daerah mana? Di kepala. Oke, Imas, jika itu memiliki bentuk, apa bentuknya? Tidak berbentuk. Tidak. Oke, jika itu berwarna, maka berwarna seperti apa? Warna putih. Oke, baik. Dan sekarang Imas rasakan perasaan tersebut menjadi energi yang sangat memancar dengan hebat, sangat hangat, dan saya ingin Imas memegangnya. Ya, Dan sekarang Imas merasakan sebuah energi yang sangat kuat di sana, terasa sangat hangat sekali, dan setiap muncul permasalahan yang sama, maka Imas akan otomatis memegang bagian tubuh tersebut. ya. Oke Imas, dan sekarang saya ingin Imas membuka matanya secara perlahan dan silahkan untuk menarik napasnya secara perlahan juga. Oke Imas, bagaimana perasaan Imas sekarang? Ya, saya sekarang jadi lebih nyaman gitu. Ya, lebih tenang lagi gitu.
Oke, Imas. Eh, apakah Imas sudah merasa lebih baik sekarang? Iya, alhamdulillah. Oke, baik. Itu mungkin ya Imas sesi konseling kita pada kali ini. Saya berharap apa yang kita lakukan mampu berefek menjadi lebih baik lagi. Iya. Oke, Mas. Oke, Mas, perlahan tapi pasti ya, Mas, sudah mewujudkan bentuk perubahannya dan saya sangat respect sekali karena Imas keren. Imas sejak sesi awal sampai sekarang sangat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sesi konseling bersama saya. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Imas. Ya, Terima kasih juga. oke. Sama-sama Imas. Saya juga mohon maaf apabila ada hal kurang berkenan dari diri saya dan semoga kita menjadi pribadi yang jauh sangat lebih baik ke depannya. Amin. Oke, selamat malam Imas ya. Ya, selamat Assalamualaikum malam. Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.